tanda-tanda gitu. Nah, ini hanya sebatas gejala alam atau kemudian ada tanda-tanda yang terkait dengan perilaku manusia gitu. Bagaimana yang Jati merespon kejadian ini? Terima kasih. Pertama-tama justru yang mengucapkan terima kasih pada Kita butuh orang tua untuk senantiasa mengingatkan yang masih muda-muda begitu, yang supaya kemudian tidak melupakan ajaran-ajaran leluhur Nusantara, gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke ajaran Nusantara yang lebih mendalam begitu ya, yang Jati, dalam kepercayaan Jawa itu kan akhir tahun ini kan kita lihat ya, ada Semeru meletus, terus kemudian Merapi mulai bergejolak gitu. Nah, itu kira-kira kalau dalam titen, orang Jawa itu kan mengenal yang namanya titen gitu. Ada semacam kayak tanda-tanda gitu. Nah, ini hanya sebatas gejala alam atau kemudian ada tanda-tanda yang terkait dengan perilaku manusia gitu. Bagaimana yang Jati merespon kejadian ini? Terima kasih. Pertama-tama justru yang mengucapkan terima kasih pada Mas Indra dan adik-adik, karena khususnya kepada cucu saya Nduk Fatimah yang ada di ND. Karena ngaji Roso, Anda mengetahui Bung Karno itu siapa, di mana, kemana. Dan semua yang disampaikan ke Eyang sudah sampaikan kepada mereka-mereka, termasuk saya harus hati-hati terhadap beberapa orang yang memang mengikuti jejak langkah saya, karena saya harus berdiri tegak sebagai seorang Prabaraja Jagat Jawa yang dulu pernah dinobatkan di Trowulan tahun 2008. Oleh karena itu, Eyang yang sudah 80 tahun ini harus berpikir dengan fondamen Jawa. Kenapa? Karena sebagaimana saya ceritakan, bumi setelah dibuat itu diisi orang yang sempurna dulu. Orang yang bisa mengabdi kepada Sang Maha Kuasa. Kalau orang Islam menyebut Allah, kalau orang Nasrani menyebut Allah, atau yang Widi atau dan sebagainya. Oleh karena itu, antara alam dan manusia itu sebenarnya sebagaimana suksesnya Mojopahit, ini saudara-saudara saya di Trowulan semua tahu dan paham bahwa Nusantara ini pernah dikuasai, dipimpin seorang wanita yang namanya Tri Buana Tunggadewi. Tri itu 3, Buana itu jagat, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang mampu menyerap energi makrokosmos ke mikrokosmos. Siapa itu? Beliau itu adalah cucunya tetangga saya di Ponowijen, cucunya Kendedes. Kendedes sendiri tidak pernah menjadi raja. Oleh karena itu waktu itu tahun berapa saya membuat film Wanita di Balik Tahta. Karena rahimnya mengandung raja-raja besar yang membesarkan Nusantara ini. Pengaruhnya sampai 2/3 dunia. Ini anak-anak muda harus tahu. Jangan sok pinter, jangan sok sombong. Meletusnya Gunung Semeru itu adalah peringatan buat kita. Oleh karena itu, saya itu punya gelar profesor karena mengilmiahkan klenik. Bagi orang barat disebut klenik. Klenik itu apa? Dari kata-kata klen, ek. Klen itu himpunan, ek itu misterius. 2 ditambah 2 ada ek. Berapa ek? Bagi orang barat tidak tahu. Karena ini ya tidak nutut, tapi orang Jawa tidak pernah yang tidak bisa tahu. Di Semeru bagian selatan itu ada orang pertapa sudah 300 tahun. Suatu saat pergi ke rumah saya di Jalan Tinta di Malang menyampaikan bambu ini. Romo, bambu ini adalah kuncinya Gunung Semeru. Gunung Semeru mau diapain terserah pada Romo. Maaf, saya itu bukan malaikat, saya itu bukan Tuhan, tapi saya sadar
bahwa kewajiban saya sebagai Raja Jawa harus betul-betul menyelamatkan apa yang harus diselamatkan. Ini namanya pering petuk. Betul, begitu Semeru mengeluarkan lava panas sampai 14 km. Ini saya sembayangi di rumah. Satu ini, kedua ini kenong. Kenong ini sudah hidup kira-kira sekitar 600 tahun. Ini dari lembah Gunung Kelut. Dari desa Papungan yang namanya adalah Kapulungan. Dulu ada gamelannya para malaikat, para dewa-dewa. Pada waktu itu, ya, orang itu sampai bingung di Sumber Cangkring di desa Papungan. Itu pagi, sore, awan malam pernah suara gamelan itu tidak pernah berhenti suara gamelan itu. Sejelek-jeleknya orang Jawa, kalau bulan puasa itu tahu diri lah. Ini pada taraweh, pada kadarusan, jadi tidak akan latihan gamelan. Tapi anehnya di Sumber Cangkring itu siang, pagi, sore, bulan puasa juga gamelan terus. Akhirnya kami dengan orang tua kami, Bapak Noto dari desa Papungan sana, Noto Karni, bapak saya, ibu saya Suyi, itu mengadakan tirakat di sana. Gamelan itu bisa dipinjam untuk bersih desa. Kenapa harus bersih desa? Karena si Jawa itu sopan santun terhadap bumi. Nah, oleh karena itu sudah beberapa kali saya menghimbau kepada orang-orang konglomerat, orang-orang yang punya duit, mbok sekali tempo rezekinya disisihkan untuk apa? Untuk ruat bumi. Bumi Pulau Jawa sudah dikotori darah-darah yang tidak baik semua. Tahun 1965, 3 juta manusia darahnya berlambang. Ya, siapa yang mendoakan? Tidak ada. Peristiwa Kanjuran di Malang, ratusan orang meninggal. Dianggap itu dongeng saja. Jangan dipikir sukma itu tidak itu. Sukma itu tidak hidup. Karena sukma itu di dalam dirinya masih ada Tuhan. Nah, Tuhan belum kembali ke istananya berbadan sukma. Jangan dipikir mereka itu tidak tahu anak cucu menderita. Tahu. Mereka itu tahu kalau anak cucu menderita itu tahu. Kalau kita tarik kesimpulan garis merah dengan politik, negeri ini sudah nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Negeri ini sudah nyimpang jauh dari cita-cita kemerdekaan. Yang dulu dipelopori oleh orang di Singosari yang namanya Prabu Kertanegara, berulang kali saya sampaikan. Praptaika Dharma Putra Nusantara Ingsun Tan Hamukti Palapa. Palapa itu apa? Rempah-rempah. Lamun durung nikah yang Nusantara, yang Tumasek, sekarang Singapura. Dulu kecamatan kita Singapura itu. Yang Johor, sekarang Malaysia. Dulu wilayah kita. Yang Gurun, sekarang Australia. Dan maaf, Jati Kusumo itu punya peran besar. Ini Mbak Atrit yang melacak sebagai orang Katolik. Yang melacak Australia itu siapa yang mensejahterakan dan orang Barat. Waktu itu karena rumah saya di desa, bapak saya itu belantik, ya, keluarga dalam Solo, tapi diundang ke keraton untuk mengambil haknya, tidak mau. Mboten ndoro dalam dateng dusun kemawon sareng kalian kaum marhen. Ya wes Pak Noto, tolong kumpulkan domba-domba. Cari domba-domba dikirim ke Australia. Jadi tugas saya waktu kecil itu angon wedhus di desa Papungan. Angon wedhus ke sana kemari dan jumlahnya itu ratusan. Wedhus itu dikirim ke Australia untuk apa? Ternyata untuk wool, untuk bajunya orang Barat supaya ndak katisen, supaya ndak. Nah, inilah ini Mas Indra. Jadi terpaksa ini saya sampaikan ya sambil menangis karena begitu besar peranan Ngaji Roso ini terhadap masyarakat. Matur nuwun. Nah, yang menarik sekali ya. Jadi kalau belajar tentang sejarah itu sesuatu yang sangat penting gitu, karena mayoritas kita yang muda-muda itu buta gitu ya yang Jati, sehingga perlu untuk kemudian diedukasi bahwa kamu tuh, bangsamu tuh sebenarnya bangsa yang besar gitu. Sekarang kok jadi kayak gini gitu kan. Minimal kita bisa berkaca gitu yang Jati ya. Tapi sebelum kita masuk lebih mendalam, saya ingin coba mengelaborasi tentang pengalaman yang Jati ketika kemudian didatangi sama pertapa yang usianya kurang lebihnya 300-an tahun ya di Gunung Semeru. Itu tuh terjadi kapan dan emang bener
orang itu ada yang hidup sampai 300 tahun nih yang Jati. Gimana? Peristiwa itu kejadiannya seperti apa yang Jati? Karena kan rata-rata orang meninggal sekarang kan ya 90 tahun, 80 tahun gitu kan rata-rata. Yang di atas 100 tuh udah jarang yang Jati. Oke. Gimana? Ye. Kalau dipikir secara rasional, logis-logis saja. Karena mungkin seseorang itu tidak melakukan 5 hal yang dulu pernah dilakukan Sang Buddha, ya. Waktu itu 1, angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Melakukan itu. Jadi orang makan itu penting karena punya perut. Kalau tidak punya perut ya tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja. Tapi meskipun perut makan, harus dipikir dulu apa yang dimakan, ya. Dan ini sudah digambarkan oleh leluhur kita di dalam pagelaran wayang kulit yang namanya jamang. Jamang Mas Sungsun 3 Kinancingan Garuda Mungkur. Sungsun 3 itu artinya trap 3. Untuk menuju ke Allah, ke puncak Borobudur. Borobudur tuh di bawahnya cerita tentang zaman, itu kitab suci Borobudur itu. Lalu yang kedua, perjalanan seseorang pemuda ketika kali ada orangnya di dalam stupa-stupa itu, paling atas kenapa tidak ada? Ya karena itulah Tuhan. Tuhan itu tidak bisa didemek, tapi ada dan rasional. Dan menurut saya, disertasi saya profesor mengilmiahkan dan merasionalkan Tuhan. Menurut saya ini jadi saya dapat 2 dari 1 dari Klungkung Bali, yang kedua dari UB Brawijaya gitu ya Mas Indra. Jadi orang umur panjang itu tergantung kita. Apa yang kita makan harus kita pikir dulu. Oleh karena itu di dalam ajaran Pangestu, nanti kawan saya akan wawancara juga tentang Pangestu nanti ya. Itu hanya dibagi menjadi El Pramit, eling percaya mituhu. Eling karo pangerane, percaya karo ajarane, mituhu nglakoni apa yang harus dilakoni. Dan syaratnya harus dengan Pancasila dengan 5. Jadi hastosila, sabar, rilo, remen, sabar, rilo, trimo, temen, jujur, pasti berbudi luhur. Berbudi luhur itulah orang yang bertuhan. Sekarang sebaliknya, orang sekarang nganggap apa itu nyobong dupa itu musyrik, sirik itu sirik. Itu ininya yang jongkok ini ya, bukan orang ilmiah.